Sebelum memulai acara pada siang ini, saya akan bacakan secara singkat CV dari pembicara kita pada siang ini, Dr. Kiki Novito, spesialis ortopedi. Dr. Kiki merupakan dokter spesialis medistra yang menyelesaikan pendidikan kedokteran umum di Universitas Indonesia. Selanjutnya, beliau menempuh program pendidikan dokter spesialis bagian ortopedi di Universitas Pajajaran, Bandung. Beliau juga mengambil fellow untuk knee arthroscopy di Madrid, Spanyol, dan fellow untuk hip surgery di Leiden University. Saat ini beliau aktif menjadi Vice President Indonesian Hip and Knee Society. Dr. Kiki juga aktif berpraktik di Rumah Sakit Medistra sebagai spesialis ortopedi. Sekarang langsung saja yuk kita mau sambut dulu pembicara kita pada hari ini. Selamat siang Dr. Kiki. Halo, selamat siang Dr. Michelle, apa kabar? Baik dokter, bagaimana dokter kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong suara saya terdengar jelas? Apakah terlalu Terdengar pelan? jelas dokter, terdengar Oke, dokter? dan tetap terlihat ganteng ya, seperti biasa. Pastinya dokter. Baik. Dimohon para peserta untuk dapat mematikan mikrofon selama sesi presentasi oleh Dr. Kiki disampaikan. Dipersilakan para peserta untuk menyalakan kamera. Dan jangan lupa stay terus ya, karena kami akan bagikan voucher free konsultasi dengan dokter pembicara untuk penanya terbaik di akhir acara. Jadi untuk para peserta yang memiliki pertanyaan saat sesi Health Talk berlangsung, boleh langsung ketik saja ya di kolom chat. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari yuk kita mau sama-sama dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Dr. Kiki. Untuk tempat dan waktu, saya persilakan dokter. Terima kasih Dr. Michelle, saya screen share dulu ya. Oke. Safari, sebentar ya. Oke. Oke, apakah layar saya terlihat jelas sekarang? Ya, terlihat jelas dokter. Oke, terima kasih. Saya mulai ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, sahabat Rumah Sakit Medistra, perkenalkan, saya adalah Dr. Kiki Novito, spesialis bedah tulang. Saya berpraktek di Rumah Sakit Medistra. Oke, tapi kok saya nggak bisa jalan ya screen-nya ya, sebentar. Oke, bisa. Ya, ini adalah saya. Jadi tadi sudah dibacakan oleh Dr. Michelle. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu sudah pernah bertemu saya di Rumah Sakit Medistra. Ya, judul dari topik yang akan saya bawakan hari ini adalah masalah tulang di usia senja. Tapi sebelumnya, mari kita definisikan apa sih usia senja gitu, dan dimaksud senja itu apa. Kalau ada api senja kan biasanya malam ya gitu. Nah, yang dimaksud usia senja itu sebenarnya adalah usia di mana kita mulai mewaspadai beberapa masalah yang akan timbul. Ini tidak hanya di masalah tentang tulang saja, tetapi beberapa masalah yang bisa timbul pada seluruh sistem tubuh sebenarnya. Nah, kalau kita lihat stage of life ini yang dari WHO, sebenarnya yang tua banget ya, kalau kita ngomong tua banget itu di atas 80 gitu. Jadi yang baru umur 60 itu sebenarnya 40, nggak usah bilang tua-tua banget, bilangnya middle age ya, paruh baya, karena bahkan 60 65 itu dibilang dewasa lanjut gitu. Jadi yang dibilang tua itu sebenarnya di atas 80. Nah, tapi kalau kita balik ya ke permasalahan kapan sebenarnya pengurangan atau degenerasi ya, bahasa medisnya degenerasi atau pengurangan dari fungsi atau organ tubuh itu sebenarnya sudah dimulai pada usia dewasa. Jadi misalnya pada wanita pada kita usia 40 tahun itu masa tulang itu sudah sampai puncaknya, dan akan puncak gunung. Setelah kita sampai puncak kan berarti ada turunan ya. Nah, puncak lalu kita akan turun di sekitar umur 40. Begitu juga masa otot. Masa otot itu akan turun setelah kita berumur 35 tahun. Jadi cukup muda gitu loh. Untuk sebenarnya tubuh kita itu tidak memproduksi hal baru, tetapi justru sudah mulai mengalami penurunan. Nah, tetapi kalau kita balik lagi ngomong apa sih definisi usia senja itu, kita mesti mewaspadai sebenarnya dimulai pada usia 65 yang paling deras, yang paling kencang pengurangannya itu. Jadi tadi saya bilang kan udah umur 40 udah mulai berkurang,
lalu mungkin wanita juga menopause sekitar umur 50 55 itu sudah makin berkurang, itu berkurang pelan-pelan, tapi begitu masuk 65 itu masa pengurangan, baik itu kalau kita ngomongin tulang, kalau kita ngomongin otot, itu pengurangannya akan berkali-kali lipat, akan semakin progresif atau semakin cepat. Jadi umur 65 adalah umur di mana pengurangan itu yang paling deras. Nah, apa yang bisa terjadi kalau pada usia tua? Jadi kalau pada bidang saya, kalau kita ngomongin masa tulang, sebenarnya kita ngomongin ada dua yang terpenting ya, yang terpenting yaitu osteoporosis dan osteoartritis. Ini kadang-kadang pasien kalau datang ke saya suka ketipu, ketukar-tukar nih, karena suka bahasa awam itu suka singkat aja, dok saya kayaknya osteo ya. Padahal osteo itu kepanjangan bisa porosis, bisa artritis. Porosis artinya osteoporosis, tulangnya poros, tulangnya berkurang. Kalau osteoartritis artinya ada artritisnya, ada radang sendi. Jadi yang satu ngomongin tulang, yang satu ngomongin sendi. Loh kok ada satu lagi tuh tulisan sarkopenia, itu apa? Nah, sarkopenia ini ada juga termasuk karena secara keseluruhan itu ikut menambah masalah. Sarkopenia ini adalah masalah otot sebenarnya. Tapi ini saya masukkan juga karena ini akan menambah berat atau berakumulasi dengan dua masalah di bawah. Kita akan bahas satu-satu ya, apa yang bisa terjadi, yaitu sarkopenia yang pertama, osteopenia dan osteoporosis, serta osteoartritis. Nah, selain dari yang saya sebutkan tadi, pada usia yang mulai menua di atas 50 dan mulai ngebut di atas 60, yaitu ada sistem lain yang ikut berkurang. Ya, sistem lain ini juga akan mempengaruhi masalah tulang dan otot tadi, yaitu penurunan sistem jantung dan pembuluh darah, lalu berkurangnya fleksibilitas tubuh dan daya tahan. Jadi kurang, tadinya bisa kayang, sekarang kayangnya cuma setengah gitu ya. Lalu mulai itu timbul nyeri-nyeri, itu bangun pagi kok jari-jarinya nyeri, bangun pagi kok tumitnya nyeri. Jadi mulai nyeri, itu nanti salah posisi dikit di mobil, turun-turun mobil kok boyoknya nyeri gitu, katanya kan gitu. Dan juga sistem pencernaannya juga sudah mulai sering terganggu ya, sering kembung, lalu mudah konstipasi. Ini juga pada orang-orang tua ya, dimana kalau geraknya kurang biasanya buang air besarnya juga susah. Jadi kalau misalnya sakit lalu lama di tempat tidur, terus kok nggak bisa buang air besar gitu, buang air besar malah jadi keras, itu sering terjadi. Dan juga nih kandung kemih melemah, jadi segampang pipis. Mending kalau gampang pipis aja gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya ada yang lucu, ketawa, lo kok ketawanya ikutan, yang atas ketawa, yang bawah ketawa juga gitu. Yang habis ketawa kok yang bawahnya basah gitu. Jadi karena memang pada saat kita ketawa, jadi tekanan di dalam perut kan tinggi. Nah, kalau otot-otot di bawah itu melemah, sehingga daya tahan dari otot yang jadi pintu untuk keluarnya air kencing itu jadi lemah. Jadi begitu ada tekanan dari perut, kencingnya ikut gitu. Mending kalau cuma pipis gitu ya, kadang-kadang ada juga timbul bunyi yang lain gitu. Nah, itu masalahnya kalau lagi rame-rame kan jadi bukan hanya masalah sendiri, udah jadi masalah umum juga gitu ya. Oh ya, ini tadi yang saya balik lagi ya, ini jadi sorry, saya balik ke depan ini juga apa namanya? Sorry. Distribusi lemak juga akan pindah ya, yang tadi mungkin lemaknya di lengan, di paha gitu ya. Lemaknya itu jadi pindah pada orang yang di atas 50, itu lemaknya pindah, lemaknya itu lebih senang nempel di depan perut, dinding perut, dan di dalam perut. Di dalam perut itu, jadi di antara usus sama dinding perut itu ada lapisan visceral, lapisan kayak horden gitu, lapisan lemak. Nah, lemaknya suka di situ tuh sama di perut. Jadi kadang-kadang loh kok perutnya, kalau walaupun badannya kecil tapi perut bawahnya tetap kembung, tetap menyembul gitu ya. Memang karena memang pada usia demikian distribusi lemaknya sering sekali di sana. Nah, selain itu apalagi kemampuan memori dan berpikir jadi berkurang ya, ini sesuatu yang memang wajar ya. Penurunan fungsi mata dan pendengaran, lalu kulitnya jadi kering, kurang elastis dan menjadi lebih rapuh, metabolisme tubuh menurun, dan mudah sekali naik berat badan. Ada yang bilang, dok kok saya minum air putih aja berat badan saya naik gitu ya. Dan kemampuan seksual juga menurun. Makanya, aduh saya sih nggak keberatan ya, pasien suka bilang gitu, saya nggak keberatan jadi tua, tapi side effect-nya itu loh, side effect penyerta itu yang tadi kita sebut.
Nah, kalau hal-hal yang seperti yang kita sebutkan tadi kita biarkan, jadi tidak hanya masalah tulang, tapi masalah-masalah yang telah disebutkan tadi kita biarkan saja, apa yang akan terjadi? Maka pada usia lanjut dari kehidupan, orang tersebut akan hilang independensinya. Jadi hilang kemerdekaannya, hilang kebebasannya, banyak tergantung pada orang lain, gitu. Karena dia untuk bergerak pun susah. Kalau di bidang ortopedi itu ada istilah gini, kita hidup untuk bergerak dan kita bergerak untuk hidup. Jadi kita hidup tuh untuk supaya bisa bergerak, dan supaya kita hidup kita harus bergerak gitu, karena bergerak itu akan akan menghidupkan mesin-mesin di tubuh kita yang lain. Nah, kita balik ya ke permasalahan tadi. Apa sih sarkopenia? Sarkopenia adalah hilangnya massa otot secara progresif. Jadi terus dia hilang. Mulai dari umur 35 sebenarnya udah mulai hilang ya, sekitar 3% per tahun, terus sampai umur 65 juga bisa berkali-kali lipat gitu. Yang diikuti oleh turunnya kekuatan dan performa fisik. Jadi massa ototnya berkurang, kualitasnya juga berkurang, dari otot yang ada kualitasnya juga berkurang gitu. Akibatnya apa? Akibatnya performa kesehariannya juga berkurang. Umumnya kenapa? Yang pertama itu yang pertama sebabnya udah pasti sebabnya ketua gitu ya, sel yang menua. Di sel tubuh kita tuh ada yang namanya suatu badan yang namanya mitokondria, itu yang merubah apa ya, menjadi dapurnya, penghasil energinya gitu loh. Nah, itu sel-sel itu sesuai dengan umur juga di tubuh kita juga menua, sehingga produksinya juga semakin sedikit. Tetapi itu adalah sesuatu yang terjadi pada semua orang. Nah, kalau ditambah lagi misalnya kurang digunakan pada mudanya, lalu kurang berlatih, nggak suka olahraga, nah itu akan menjadi lebih berat. Lalu juga pada usia yang menua, stimulus saraf dari otaknya juga berkurang, sehingga penggunaan dari otot-otot itu juga berkurang. Lalu sejalan dengan usia, aliran darah, pembuluh darah menjadi lebih kaku, sehingga suplai darah ke otot juga berkurang. Dan pada orang tua juga sering kita temui ya, kurang konsumsi kalori dan protein untuk menjaga massa otot. Dan ini kadang-kadang saya temui seringnya orang tua itu malah takut makan gitu. Aduh, karena banyak penyakit, dok, saya ada gula, ada penyakit ini, ada penyakit itu gitu. Dan sebenarnya hal-hal itu tuh bukan berarti kita harus tidak boleh makan, tetapi kita harus mencukupi kebutuhan konsumsi kalori dan protein yang sesuai yang kita butuhkan, dan tentunya kalau misalnya seberapa banyak Anda boleh konsumsi itu bisa berkonsultasi dengan dokter sesuai dengan masalah yang ada pada diri Anda gitu. Nah, apa perubahan terjadi pada otot? Jadi perubahan pada jaringan otot, jaringan ototnya berubah. Jadi jaringan ototnya sendiri berubah, kayak tadi kita bilangnya ototnya sel-selnya menua, lalu juga ada pengaruh perubahan pada sistem saraf. Jadi sistem sarafnya juga sudah menua, lebih kaku, sehingga impuls dari otak juga mungkin lebih berkurang. Yang kedua adalah jaringan ototnya mengerut, ya, bertahap berubah lebih keras dan menipis. Jadi elastisitasnya berkurang, jaringannya lebih berkerut. Maka kalau misalnya kita lihat nenek kita ya, yang kurus gitu, kelihatan kalau Anda lihat tangannya itu bentuknya lebih kotak. Kalau misalnya kita lihat tangan kita sekarang ya, atau tangan orang-orang yang kita tuh, saya masih muda sih. Jadi kalau kita lihat tangan gitu, tangan kita tuh kan bentuknya agak bulat gitu ya. Kita lihat telapak tangan, punggung tangan tuh bentuknya masih rounded. Tapi kalau kita lihat nenek atau kakek kita, terutama yang kurus ya, itu kelihatan tulangnya kotak-kotak, jadi bentuknya lebih menulang. Itu juga karena otot-ototnya mulai mengerut. Nah, yang perubahan berikutnya adalah juga ada perubahan dari komposisi otot. Kita tahu bahwa komposisi otot tubuh kita itu ada fast twitch, ada slow twitch. Slow twitch itu untuk yang daya tahan, misalnya kalau kita suka jalan kaki, ya, jogging, itu kita pakai slow twitch untuk sehari-hari. Fast twitch itu kalau kita yang sifatnya refleks, misalnya kita kepleset refleks, nah itu otot-otot fast twitch. Nah, otot-otot yang refleks ini juga berkurang. Dia bahkan bisa berubah menjadi slow twitch, sehingga apa? Sehingga pada orang-orang tua dengan kekurangan dari ketidakseimbangan dari komposisi otot ini, dia gampang jatuh, karena kalau misalnya dia kepleset karena fast twitch-nya sudah berkurang, maka penjaga keseimbangan juga berkurang. Nah, yang berikutnya kita bicara mengenai the aging bone, jadi tulang yang menua, yaitu tulang. Kita tahu bahwa sebenarnya tulang itu mengalami remodeling seumur hidup. Artinya apa? Sebenarnya selama kita hidup itu tulang kita itu digerus oleh sel-sel tubuh kita, masuk ke aliran darah, lalu
ada lagi sel-sel yang menambal dari hasil gerusan itu. Sehingga sebenarnya kalau bisa dikatakan setiap 8 tahun, ini pada orang muda ya, setiap 8 tahun itu seluruh tulang kita itu sebenarnya tulang yang baru. Karena tulang itu digerus, terus ditempelin tulang baru. Yang lama digerus, ditempelin tulang baru. Itu namanya remodeling, itu terjadi seumur hidup. Nah, jadi kayak kalau kita bayangin aja orang nembok rumah gitu. Jadi ya ada yang satu tukang bobok, yang satu tukang nempelin semen baru. Nah, pada orang tua ternyata lama-lama orang-orang yang nggak bobok itu lebih banyak daripada orang-orang yang nempelin semen. Sehingga apa? Sehingga terjadilah temboknya jadi bolong-bolong gitu, jadi kurang karena lebih banyak yang bobok lebih dibanding yang naruh tulang. Itu yang terjadi pada aging bone. Nah, aging bone-nya apa? Yang pertama adalah osteopenia. Osteopenia itu sebenarnya sama osteoporosis itu cuma antriannya aja. Jadi osteopenia itu tulangnya udah kurang, tapi resiko jatuhnya atau resiko patah itu belum ada. Tapi begitu dia makin kurang lagi, maka dia masuk ke osteoporosis. Jadi gitu ya. Jadi sama-sama hilangnya progresif massa tulang, ya. Lalu kalau dia berkelanjutan tidak ditangani, dia masuk ke dalam osteoporosis. Nah, osteoporosis itu apa? Yaitu suatu kondisi tulang yang melemah, rapuh, dan dia resiko tinggi untuk patah. Jadi gambar di sini adalah contoh. Nah, ini tulang yang biasanya kita temukan patah-patah seperti ini sering kita temukan pada orang muda. Saya hampir nggak pernah ketemu patah begini pada orang tua, pada orang muda. Selalu hampir sering sekali saya temukan hanya pada orang tua patah-patah seperti ini gitu, karena memang ini terjadi karena tulangnya keropos. Bagian-bagian tubuh mana aja yang sering patah karena keropos? Yang pertama adalah tulang belakang, itu yang paling sering. Kedua adalah pinggul, ya, ini seperti ini, tulang-tulang pinggul, pangkal paha. Yang ketiga adalah pergelangan tangan, ya, pergelangan tangan itu juga tulang yang sering patah. Dan yang terakhir adalah tulang bahu, tulang lengan atas. Nah, itu juga adalah bagian tubuh, bagian tulang yang sering sekali patah karena osteoporosis. Jadi osteoporosis itu pada wanita lebih cepat. Kenapa? Karena pada wanita proses penumpukan, tadi saya bilang yang tukang semennya tadi, penumpukan tulang itu sangat dipengaruhi oleh hormon wanita, yaitu hormon estrogen. Sedangkan pada pria hormon seksnya itu lebih bertahan lebih lama, bisa sampai umur di atas umur 65, 70 ya. Hormon testosteron itu lebih lama gitu, sehingga pada perempuan osteoporosis lebih cepat dibandingkan pada laki-laki. Itu yang menerangkan kenapa kakek-kakek kok bisa punya roki, yaitu oroknya aki-aki gitu ya, karena memang hormon seksnya bertahan lebih lama. Juga kalau gaya hidupnya mager, ya, kalau dari mudanya malas gerak itu lebih gampang. Jadi kan kita katakan tadi bahwa proses penurunan tulang itu pada wanita dimulai dari menopause. Itu kayak kita gini loh, kayak kita nabung, duit Anda ada di bank sekian. Setelah umur sekian, setelah umur 50, setelah menopause, Anda itu nggak kerja lagi, tapi Anda mulai makan tabungan. Nah, kalau tabungannya banyak kan nggak ada masalah. Ya kan, walaupun digerus dikit-dikit ya tabungannya masih banyak. Tapi kalau misalnya tabungannya dikit, ya sebentar aja sudah langsung jadi osteoporosis. Jadi kalau gaya hidupnya dari muda kurang terpelihara, akan gampang jatuh ke osteoporosis. Nah, yang berikutnya adalah memang ada hal-hal yang nggak bisa dihindari, ya, ada pengaruh genetik. Bahkan ada yang bilang kalau misalnya lahirnya prematur, ya, atau masa kecilnya malnutrisi, itu juga lebih gampang osteoporosis. Kurang konsumsi kalsium dan vitamin D juga merupakan salah satu faktor resiko osteoporosis. Dan ini juga rajin merokok dan rutin minum alkohol itu juga merupakan salah satu resiko terjadinya osteoporosis. Nah, ini yang sering dibilang silent killer, yaitu apa yang terjadi pada tulang belakang, ya. Jadi gini ceritanya. Ini ada tulang normal, lalu dia osteoporosis. Nah, pada orang tua, kalau Dokter Michelle, ini kursor saya bisa terlihat nggak ya? Kalau Bisa, saya Dok. gerakan. Ya, bisa, Terlihat Dok. ya? Terlihat, Dok. Oke. Jadi ini kan tulang belakang nih, yang ini ya. Nah, lalu di tengah-tengah tulang belakang nih ada yang namanya disc ya, antara tulang belakang. Jadi pengikat antara tulang belakang ini loh yang tengah ini. Nah, pada orang tua bisa terjadi tulang belakangnya ini keropos kayak gini, lalu kempes dia. Nah, disnya ini juga cairannya berkurang. Akhirnya apa? Disnya juga menyempit keluar. Akhirnya terjadilah pemendekan seperti ini. Pemendekan seperti ini akhirnya orangnya kelihatan lebih pendek, bungkuk gitu ya, dan dia mulai terasa nyeri.
Nah, lalu dia akibat ini posturnya berubah nyeri, dia mobilitasnya berkurang. Lalu karena mobilitas berkurang, timbullah sarkopenianya makin berat, timbul masalah-masalah lain. Lalu cara jalannya jadinya tidak stabil dan akhirnya dia jatuh. Jatuh, akhirnya patah osteoporosis. Jadi bisa terbunuh atau bisa bisa menjadi masalah dengan angka mortalitas yang lumayan kalau mulai dari sebenarnya sesuatu yang tidak terlalu berat seperti ini gitu loh, itu bisa terjadi, makanya disebut osteoporosis itu adalah suatu silent killer. Nah, lalu kalau sendi bagaimana? Tadi kan kita udah ngomongin sarkopenia, osteoporosis dan sekarang kita masuk ke osteoartritis. Nah, pada sendi yang menua itu sendi itu gerakannya menjadi lebih terbatas, lebih kurang fleksibel. Kenapa? Karena tendon dan ligamennya juga mengerut. Ligamen itu apa sih? Ligamen itu adalah jaringan yang mengikat antar tulang. Kalau tendon itu adalah ujung-ujung dari otot yang menempel pada tulang, itu tendon. Nah, tendon dan ligamen ini dia mengerut lebih kaku. Tadi kan juga ototnya jadi berubah kan, jaringannya jadi lebih kaku. Nah, akibatnya apa? Sendinya juga range of motion atau fleksibilitasnya juga berkurang. Lalu cairan sendi. Nah, ini cairan sendinya juga bisa berkurang dengan sangat signifikan, yang sering dibilang olinya gitu ya, olinya juga berkurang gitu. Itu terjadi memang karena produksinya semakin menurun. Nah, akibatnya apa? Juga terjadi penipisan tulang rawan. Ada teori seperti namanya teori wear and tear. Jadi semakin karena dipakai ya kayak ban mobil ya, karena dipakai lama-lama tulang rawan jadi tipis. Nah, lalu tulang rawannya itu tipis, dia timbul serpian-serpian, akhirnya serpian itu menimbulkan radang pada sendi. Nah, lalu diikuti berikutnya adalah terjadinya pengapuran di sekitar sendi yang sering disebut sebagai osteofit. Jadi di sekitar sendinya itu kelihatan ada produksi kapur. Nah, pasien itu suka nanya, dok ini apakah karena saya kebanyakan minum susu nih, sehingga jadi kapuran, kelebihan kapur gitu. Itu nggak ada hubungannya sama produksi susu. Jadi produk penempelan kalsium pada tempat-tempat yang cedera di tubuh itu adalah merupakan suatu respon tubuh untuk meredakan. Mungkin pernah ada yang ngerasa, aduh kok saya bangun tidur tumitnya sakit, terus dia berobat ke dokter, lalu di ronsen, loh di tumitnya ada taji, kayak taji ayam, terus merasa sakitnya gara-gara taji itu, padahal bukan. Padahal taji itu adalah deposit kalsium, di mana karena di situ ada peradangan, untuk meredakan itu suatu mekanisme tubuh dia menaruh kalsium di situ, ya. Jadi timbulnya kalsium di mana-mana itu sebenarnya adalah suatu respon tubuh. Nah, apa itu peradangan? Atau apa itu radang sendi atau osteoartritis? Yaitu menipisnya lapisan tulang rawan pada sendi. Jadi umumnya seperti itu. Menipisnya, jadi utamanya adalah menipisnya tulang rawan pada sendi, terutama yang paling sering adalah sendi panggul dan sendi lutut. Ini contohnya sendi lutut. Tapi sebenarnya nggak hanya sendi panggul dan lutut saja, tetapi juga bisa misalnya sendi-sendi di selajari, sendi bahu, sendi siku. Pokoknya di mana ada sendi yang ada tulang rawannya dia bisa timbul. Nah, teorinya sekarang dok ini karena kegemukannya, gitu kan sering timbul kayak gitu. Ini karena dulu suka lari ya, suka olahraga. Ya, mungkin pengaruh-pengaruh seperti itu ada, tetapi itu sebenarnya tidak, pengaruh lingkungan seperti itu tidak terlalu besar. Yang sekarang trennya adalah mungkin ada pengaruh genetik, ya. Jadi mungkin kalau orang tuanya, ibunya, kakinya pernah udah jadi O kayak gini nih, mulai O ya kelihatan kakinya karena pengapuran misalnya gambaran seperti ini, maka apa namanya itu anaknya mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Dan terjadi apa? Yang terjadi apa dengan menipisnya lapisan tulang rawan itu? Perubahan pada bentuk sendinya. Jadi sendinya menjadi bengkok, dan kalau kita lihat dibandingkan misalnya dengan sendi sebelahnya itu, kalau atau dibandingkan dengan dahulu kok sendinya jadi agak lebih besar ya. Jadi bentuk sendinya lebih besar, lebih kelihatan dari luar gitu. Dan kemudian apa? Sendinya menjadi lebih kaku dan nyeri. Nah, pengapuran itu kita grading atau kita bagi menjadi 4. Ya, kalau misalnya datang ke rumah sakit itu pengapurannya ada di derajat mana? 1, 2, 3, 4. Kenapa ini saya bahas? Karena sering pasien suka keliru. Pengapuran pada sendi itu ada 4. Jadi yang misalnya muncul, pasien tuh suka datang pada saat dia grade pertama, lalu dia muncul lagi pada grade 3 atau 4 gitu. Jadi gini, pada grade pertama biasanya pasien itu mengeluh, dok kok saya bangun tidur sendinya lebih kaku ya. Saya nggak bisa lagi tuh bangun tidur langsung berdiri jalan gitu, enggak. Tapi kok sendi saya itu mesti saya gerak-gerakin pelan-pelan gitu, baru saya bisa enak berdiri gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya, pengen bangun di pintunya digantungin duit gitu, pengen ngejar langsung, wah nggak bisa lagi dok, kakinya kaku gitu. Nah,
Setelah itu, setelah dia bergerak siang-siang nggak ada rasa apa-apa, sama sekali nggak ada apa-apa. Biasa aja aktivitas, bisa ngapa-ngapain, tapi setelah bangun pagi atau habis istirahat sering berasa seperti itu. Nah, itu biasanya datang pada grade 1. Grade 1 itu mungkin pada ronsen itu belum terlihat jelas, apa pengapurannya belum terlihat jelas gitu. Nah, kalau kita pindah ke tadi di grade 1 itu jadi pasiennya itu nggak pada sehari-hari nggak terganggu. Nah, mungkin pada grade 2 justru di mana ronsennya lebih jelas, pasien tidak merasakan apa-apa lagi. Dia udah kok hilang sendiri ya, sakitnya tuh hilang sendiri. Nanti dia akan muncul biasanya di grade 3, grade 4 nih yang paling parah. Yang grade 4 ini di mana tulang antar tulangnya udah ketemu. Karena tulang rawannya udah benar-benar habis sehingga tulang antar tulang ini ketemu. Sehingga pasiennya mau bergerak, ya bangun tidur sakit, ya jalan sakit, bangun dari duduk sakit, dipakai kemana-mana sakit gitu. Karena memang tulang sama tulang udah ketemu. Dan kakinya jadi lebih bengkok, bisa lebih O atau lebih X. Nah, pada grade 2 dan 3 kadang-kadang tidak ada gejalanya. Dan pada perjalanan penyakit ini tiba-tiba nggak ada gejala, tapi kok tiba-tiba sendinya bisa bengkak ya. Bisa bengkak, bisa panas. Nah, itu biasanya karena ada serpihan-serpihan tulang rawan yang beredar di dalam sendi, lalu dia menimbulkan suatu reaksi radang. Oleh selaput sendi itu dianggap sebagai suatu benda asing, sehingga dikerahkanlah sel-sel tentara-tentara untuk mengatasi hal itu, sehingga terjadilah pembengkakan, cairan diproduksi, lalu karena terjadi perang di situ, sel-sel berusaha mengatasi, terjadilah panas, kalau dirasain dari luar panas. Nanti kalau datang ke dokter, kadang-kadang disedot, loh cairannya hilang. Enak, tapi nanti beberapa bulan kemudian bisa kambuh, itu namanya flare. Jadi pada perjalanan grade 3 biasanya sering kayak gitu, grade 3, grade 4, sering terjadi hal seperti itu. Jadi suatu osteoartritis adalah suatu sebenarnya bukan radang yang murni ya, tetapi karena penipisan tulang rawan pada sendi, dan seperti itu ada 4 derajat. Nah, akibat dari seluruh proses pada postur apa? Kalau misalnya itu digabungin, misalnya bisa terjadi sarkopenia, osteoporosis, osteoartritis. Yang pertama adalah penurunan tinggi badan. Tadi yang kita sudah bahas, perubahan pada tulang belakang tadi, pada tulangnya dan disnya, dan lengkung kaki yang tadinya melengkung, terus jadi lebih lurus. Akibatnya apa? Kok saya merasa lebih pendek. Nah, itu sering terjadi. Tulang panjang, tangan, tulang paha, tulang betis tidak akan memendek. Dia akan tetap aja segitu. Yang memendek itu adalah tulang belakang dan lengkung kaki. Jadi waktu muda proporsional, tapi begitu tua kok rasanya tangan saya lebih panjang. Tadinya tangan saya itu sampai pangkal paha aja kok kan udah bisa lebih agak ke bawah. Nah, itu sebenarnya yang memanjang bukan tangannya, tetapi tulang belakangnya yang memendek. Terus tubuhnya jadi bungkuk ya, panggul dan lutut menekuk, leher miring, bahu menyempit dan pinggang melebar. Jadi perubahan bentuk yang paling sering adalah dia bungkuk sama lehernya miring, dan karena dia sendi-sendinya kaku, dia lebih menekuk gitu, lebih nggak bisa lurus-lurus banget, dia lebih menekuk. Nah, biasanya pada orang-orang yang tua, otot yang sering berkurang duluan itu adalah otot di depan paha. Otot di paha sama di kaki itu akan berkurang duluan dibanding dengan otot-otot yang di atas. Ya, sering dibilang, "Dok, saya tuh takut orang tua saya jatuh karena kok tubuh bagian atasnya lebih besar sementara kakinya kecil," gitu. Dan memang demikian itu karena proses perlemakannya berubah tempat. Jadi lebih banyak ditempatkan di perut, di pinggul gitu ya. Sementara di kaki itu berkurang. Nah, dengan postur yang dengan tadi itu, dengan tubuh membungkuk, penurunan tinggi itu, gerakan jadi lambat dan terbatas. Lalu langkahnya jadi pelan, pendek, dan tangannya tuh juga nggak berayun seperti orang biasa gitu. Kalau kita lihat kalau orang jalan kan ayunannya tinggi. Nah, pada orang-orang tua seperti ini, ayunannya tuh memendek dan langkahnya pun pendek ya. Jadi kalau kita lihat kakek-kakek kita tuh jalan tuh lebih pendek-pendek, terus tubuhnya bungkuk. Nah, kan bisa bayangin kan jalan yang seperti itu sering kita lihat ya pada orang tua ya. Ya, dan itu kita hati-hati karena yang seperti itu tidak stabil dan mudah jatuh. Itu yang terjadi efek keseluruhan pada postur tubuh. Nah, bagaimana mencegahnya? Nah, ini. Jadi ada 4 yang mesti dicegah. Ada 4 latihan ya, ada 3 latihan dan 1 diet. Yang pertama adalah latihannya mesti mengandung exercise yang ada beban di tubuh ya, seperti jalan, jogging ya. Jadi ada beban di tubuh. "Dok, saya suka berenang aja," gitu. "Dok, saya suka naik sepeda statis." Boleh, tapi mesti divariasikan dengan yang adanya weight bearing pada tubuh. Karena apa? Karena semakin Anda menginjakkan kaki, semakin tulang itu kena gravitasi, akan semakin kalsium ditaruh di tubuh ke tulang.
Lalu perlu sekali balance exercise ya, latihan-latihan keseimbangan. Tadi kan otot-ototnya sudah mulai keseimbangannya mulai menurun, sehingga perlu dilakukan balance exercise. Ya seperti tai chi, ya orang tua kan senang tai chi, lalu suka line dance ya, suka pelan-pelan gitu ikut. Itu ada suatu latihan keseimbangan. Nah, perlu juga dilakukan strengthening exercise, jadi latihan penguatan otot ya, bukannya orang tua itu disuruh pakai barbel enggak, tapi disuruh latihan di mana lengan, kaki itu disuruh melawan beban. Itu penting sekali. Dan yang berikutnya tentunya adalah diet yang sehat, yang mengandung cukup kalsium dan protein. Itu yang dianjurkan. Nah, kita balik lagi tadi pada orang tua, kalau kita mau suruh olahraga. Jadi, tidak ada batasan untuk Anda kapan untuk memulai olahraga, itu sebenarnya tidak ada batasan. Tetapi tentunya untuk memulai olahraga harus kita melihat kondisi. Nah, ada yang memulai olahraga pada umur 50. Bagus. Saya punya senior dokter bedah tulang yang memulai olahraga pada umur 60. Benar, pada umur 60 dia baru mulai olahraga dan sekarang beliau bisa menamatkan half marathon itu 21 kilo, sepedaan 100 kilo, dan baru mulai umur 60. Gitu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai olahraga. Nah, yang pada orang usia lanjut, 3 unsur yang harus dipenuhi pada olahraga itu yang pertama adalah burn. Jadi ada pembakaran. Jadi mainlah di zona aerobiknya, main di zona yang aman untuk meningkatkan fungsi jantung, meningkatkan pembuluh darah dan paru-paru serta metabolisme. Tidak perlu dia disuruh lari sprint, ya, disuruh gerakan refleks yang suruh lari secepat-cepatnya 100 meter, enggak, bukan itu. Itu adalah anaerobik. Yang disuruh adalah yang sifatnya menggunakan banyak oksigen. Kedua adalah ada unsur membangun build ya. Jadi dia harus mempertahankan dan membangun otot. Jadi ada mobilitas sendi dan tulang. Jadi selain tadi aerobik untuk jantung, tapi untuk otot dan tulangnya yang sifatnya build juga harus ada. Dan secara keseluruhan olahraga itu merupakan suatu booster atau suatu rekreasi. Harus disenangi, jangan bikin stres gitu. Harus disenangi. Jadi sifatnya adalah rekreasi yang produktif. Malah lebih bagus kalau bisa bersama dengan pasangan atau keluarga atau komunitas, karena biasanya tingkat kepatuhannya, tingkat ke booster untuk kebahagiaannya akan lebih tinggi. Ya. Nah, apa yang beda nih kalau mulai? Tapi apa yang beda nih kalau mulai olahraga dari yang sudah tua dan yang muda? Yang satu ya penggunaan oksigennya pasti berkurang, kemampuan penggunaan oksigen yang efisien. Makanya hati-hati dengan olahraga yang sifatnya mendadak menggunakan refleks dan anaerobik. Jadi misalnya kayak tadi lari, lalu disuruh main basket, main bola, main tenis kalau baru mulai gitu, itu hati-hati dengan olahraga seperti itu. Dan tadi udah dikatakan bahwa ototnya tuh berubah kan, tadi ada ototnya tuh otot yang yang fast twitch-nya, yang untuk refleksnya berkurang. Jadi dia ototnya lebih ke otot endurance. Jadi jangan disuruh dia untuk olahraga yang memakai refleks atau dengan kecepatan. Suruh yang dengan menggunakan endurance, jalan, sepeda, boleh ya senam, berenang kalau suka. Lalu kemampuan sel-sel itu untuk reparasi dan tumbuh itu udah jauh berkurang ya. Jadi jangan sehingga akibatnya apa? Akibat kemampuan dia untuk recovery itu berkurang. Jadi olahraga itu kan pasti ada burnout, ada merusak sel, ada mencederai tubuh kita. Nah, faktor istirahatnya nggak boleh lengah, antara olahraga dan istirahat itu mesti sangat diperhatikan. Nah, jadi saya bilang tadi olahraga boleh kapanpun, tetapi sebelum memulai olahraga atau untuk tahu kondisi sekarang ini perlu dilakukan pemeriksaan. Kalau misalnya mau olahraga, yang paling penting adalah pemeriksaan jantung paru, keadaan pembuluh darah bagaimana, dan keadaan sendi-sendinya bagaimana, baru mulai olahraga. Kalau untuk mengetahui status Bapak Ibu ada di mana sekarang, ya kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan ya, bisa untuk sarkopenia, misalnya kita periksa antropometrinya, ukuran-ukuran tubuh ya, hand grip strength-nya gimana, jalannya, kecepatannya gimana gitu. Lalu bisa di-scan juga ototnya. Lalu kalau untuk osteoartritis bisa kita mulai dengan pemeriksaan ronsen tulang dan sendi. Lalu untuk osteoporosis bisa dilakukan pemeriksaan bone densitas ya, ketebalan tulang. Terus suka pasien suka datang gini, dok, bahwa ibunya, orang tuanya sudah patah di pergelangan tangan. Dok, ini osteoporosis ya, kalau udah mau perlu di BMD nggak ya? Kalau udah patah mah nggak usah di BMD lagi. Osteoporosis kan tadi definisinya resiko untuk jatuhnya besar, resiko untuk patahnya besar. Kalau sudah patah ya nggak usah diapa-apain lagi, ini udah pasti osteoporosis gitu.
Nah, terapinya apa kalau sarkomania ya? Tadi kalau sudah ini sebenarnya terapi ini sekali lagi bukan hanya kalau sudah dapat, tetapi lebih jauh lebih baik kalau dilakukan untuk pencegahan. Yang tadi mesti ada latihan yang sifatnya dengan resisten ya, dengan apakah main beban, main karet gitu ya, tarik-tarik karet gitu. Lalu bisa juga diberikan suplemen protein kalau misalnya dietnya dirasa kurang ya, susu yang mengandung whey protein juga bagus. Nah, vitamin D juga sebaiknya diberikan. Nah, yang ngetren gitu, bagaimana kalau disuntik testosteron biar balik lagi kayak kayak apa? Kayak binaragawan gitu ya, kayak kalau zaman dulu kan yang badannya gede itu kayak Stallone, Stallone sama Arnold Suasana Seger. Nah, itu kan pakai testosteron tuh biar ototnya begitu. Nah, benar testosteron tuh meningkatkan massa otot, tetapi efek sampingnya juga mesti diperhatikan. Lalu ada beberapa obat bisa diberikan, tetapi umumnya obat-obat ini masih dalam masa penelitian. Jadi terapi untuk sarkopenia lebih kepada suplemen dan latihan. Kalau osteoporosis apa? Tentunya osteoporosis harus ada latihan beban. Tidak ada, belum didiagnosa osteoporosis maupun sudah didiagnosa osteoporosis, mesti diberikan latihan beban. Jadi nggak boleh hanya cukup latihan berenang aja, sepeda statis aja, tapi mesti ada unsur jalan, ada unsur main beban. Tentunya ada suplemen kalsium dan vitamin D, dan sebenarnya hormon replacement terapi ya itu cukup baik untuk osteoporosis, terutama untuk wanita-wanita yang baru masuk menopause. Tetapi tentunya pemberian terapi ini mesti benar-benar dikonsultasikan dengan dokter obgynnya atau dokter onkologi untuk melihat apakah ada risiko terjadi kanker, karena pemberian hormon replacement terapi ditakutkan memicu kanker bagi orang-orang yang cenderung untuk menderita kanker. Dan obat-obatan penambah tulang ya, selain kalsium dan vitamin D, mungkin pernah dengar yang namanya bifosfonat, yang sering dikasih apakah itu dengan cara infus, apakah dikasih seminggu sekali, yang nggak boleh tiduran, habis itu namanya bifosfonat, itu untuk menambah massa tulang. Jadi obat ini berperan gini, tadi kan saya bilang kita seperti nyemen tembok gitu. Kalsium itu adalah semennya yang ditempelin. Vitamin D itu rangkanya. Nah, orang yang menempel si semen ke tembok itu adalah si selnya namanya osteoblast. Nah, itu yang nempelin gitu. Nah, itu yang hormon estrogen yang mempengaruhi itu berkurang. Sehingga obat-obatan seperti bifosfonat diberikan untuk melakukan hal seperti itu dan mengurangi orang-orang yang membobok tulang, jadi mengurangi sel yang memakan tulang gitu. Itu pengobatan dengan bifosfonat. Tapi pengobatan bifosfonat ini sekarang sudah sering dilakukan oleh pasien sendiri. Sangat saya sarankan jika Anda minum bifosfonat dalam kontrol teratur dengan dokter dan harus bertanya kepada dokternya kapan dia harus istirahat dulu dengan bifosfonat. Karena bifosfonat di satu sisi dia menambah ketebalan tulang, tapi di satu sisi dia membuat tulang itu lebih fragile. Karena tulang itu sebenarnya ada elastisnya, tapi kalau kebanyakan bifosfonat, tulang itu jadi lebih fragile, lebih keras, sehingga dia bisa patah sendiri. Ya. Nah, kalau osteoartritis tadi radang sendi apa pengobatannya? Kalau misalnya dia baru aja dari awal, maka bisa dilakukan dengan memperbaiki range of motion dari sendinya, jadi mulai dengan latihan sendiri gitu ya, bisa dilakukan dengan mempertahankan. Jadi pentingnya kalau misalnya sudah diagnosa sebagai osteoartritis, malah jangan takut menggunakan sendinya, malah sendinya harus dipakai, harus aktif. Gunanya apa? Kalau sendinya aktif, selaput-selaput sendinya sel-selnya juga aktif, sehingga dia tidak berkurang cairan sendinya juga tidak menipis gitu. Jadi harus dipakai lebih aktif. Sering Dok, glukosamin hyaluronic acid ada gunanya nggak? Kan saya udah minum glukosamin kok nggak ada gunanya. Glukosamin ini adalah satu obat yang sebenarnya too good to be true. Jadi dulu sekitar 15 tahun yang lalu obat ini sangat hype ya, karena dianggap sebagai suatu terobosan karena dia dianggap bisa memperbaiki tulang rawan. Tetapi setelah 10-15 tahun saat ini, setelah dilakukan meta-analisis, maka ternyata glukosamin ini tidak bermakna, tidak berperan dalam memperbaiki tulang rawan. Pasien bilang, Dok, kok saya minum ini rasanya enak, ya udah silahkan. Kalau misalnya memang merasa enak, kan ada yang namanya efek placebo. Jadi selama ini minum glukosamin saya enak, Dok, ya udah silahkan minum aja. Toh efek sampingnya nggak gitu besar, resikonya nggak begitu besar karena dia kan dari senyawa alami. Tapi kalau misalnya, Dok, saya juga emang nggak ada efek, ya udah stop aja karena glukosamin sama hyaluronic sebenarnya tidak begitu berguna. Obat-obatan anti nyeri juga bisa diberikan kalau memang ada nyeri, tapi kalau sudah menjadi tergantung sama obat anti nyeri, kalau nggak minum obat nggak bisa gerak,
maka mesti dipikirkan tingkat dari pengobatan yang lain. Fisioterapi bisa dilakukan, ya, diantaranya adalah seperti ini untuk meningkatkan gerakan otot, memperkuat otot-otot di sekitar sendi, juga mungkin bisa dilakukan dengan pemberian bracing seperti ini untuk jaga supaya nggak cepat bengkok sendinya. Lalu artroskopi bagaimana? Artroskopi seperti ini, jadi sendinya dicuci ya. Kalau hanya untuk artroskopi untuk mengobati, tidak. Artroskopi itu cuma dilakukan kalau misalnya pasiennya masih muda, lalu jelas ada robekan di dalam yang perlu dibersihkan karena ini menimbulkan nyeri. Jadi jelas ada suatu pain generator di dalam sendi yang mesti diatasi, itu boleh dilakukan artroskopi. Tapi kalau dilakukan artroskopi untuk mengatasi pengapuran itu tidak dianjurkan karena efeknya tidak permanen. Nah, maka paling ujung adalah kalau dia udah tergantung sama obat, tadi sudah grade 4, tulang ketemu tulang, kalau misalnya nggak minum obat sakit, maka bisa dilakukan tindakan operasi. Yang dilakukan apa? Yang sering dilakukan di Medistra adalah kita mengganti ujung dari sendi yang meradang ini dengan suatu lapisan metal yang terbuat dari titanium dan stainless, lalu diantaranya diberikan insert plastik untuk menggantikan tulang rawan. Diharapkan dengan penggantian tulang sendi ini, maka pasiennya lebih mobil karena nyerinya jauh berkurang. Nah, berikutnya, jadi pertanyaannya, how old can you go? Ya, menua itu adalah suatu hal yang pasti, tapi bagaimana Anda mengalami masa-masa tua itu sebenarnya suatu pilihan. Apakah itu sudah saat ini sudah terjadi atau dan apabila itu belum terjadi itu adalah suatu pilihan. Ya kayak gambar sebelah ini nih, saya sama istri saya waktu itu ikut maraton di Gold Coast ini tahun 2019 kalau nggak salah, ini maraton di Gold Coast ini. Yang di tengah ini adalah pasangan suami istri juga, dia juga baru menyelesaikan maraton juga. Ini umurnya 78 dan 75 tahun. Sama-sama maraton, dia finishnya lebih cepat dari saya. Jadi saya sekali lagi saya mau balik bahwa tua itu bukan alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang baik untuk kesehatan tubuh. Saya kira itu saja dari saya yang saya dapat sampaikan. Terima kasih dan saya lebih senang tentunya ketemu Bapak Ibu semua di restoran, apalagi kalau di traktir dibandingkan kalau kita ketemu di rumah sakit. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dokter Kiki untuk materi Head Talk pada siang hari ini, Dok. Jadi mungkin kalau misalnya saya bisa simpulkan sedikit, Dok, memang berarti masa tulang ini memang pasti akan mengalami penurunan ya, Dok, bukan sesuatu hal ya pasti akan terjadi. Lalu penyebabnya juga bisa banyak ya, Dok, ada mungkin gaya hidup, genetik, termasuk juga hormonal. Dan yang paling penting pencegahannya adalah olahraga, balance exercise, serta healthy diet dan suplemen serta vitamin ya, Dok. Ya. Baik, Dokter. Langsung saja, Dok, kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab, Dok. Sudah banyak nih, Dokter, pertanyaan yang masuk, Dok. Boleh saya langsung bacakan satu persatu Ya, ya, Dok? boleh. Pokoknya sebisanya kalau kita masih ada waktu kita jawab. Nanti Dokter Michelle aja yang milih yang mana yang mesti saya jawab ya. Baik, Dok. Baik, Dokter. Untuk pertanyaan pertama langsung sahun. Kenapa sekarang kalau tulang bergerutuk gitu, Dokter? Oke. Jadi itu balik lagi tadi seperti dibilang bahwa pada usia semakin kita bertambah usia itu kelenturan dari sendi ligamen itu berubah. Jadi kadang-kadang dan juga bukan hanya itu ya. Jadi juga kadang-kadang dengan adanya kelemahan dari sistem otot itu kalau kita bergerak itu timbul suatu gas yang bisa timbul di dalam sendi, ya bisa menumpuk sehingga kalau kita melakukan gerakan pertama mungkin enggak, tapi gerakan berikutnya ada bunyi kruk gitu ya, lalu atau kita juga merasakan ada urat yang bergeser kruk gitu. Prinsipnya adalah begini, itu sesuatu hal yang memang bisa terjadi dan wajar terjadi, dan itu tidak apa-apa. Yang masalah adalah kalau nyeri. Kalau dia cuma bunyi, itu sebenarnya nggak masalah, itu karena terjadi pergeseran. Kenapa? Karena elastisitas berkurang, karena dia mungkin kadar airnya menurun segala macam, itu bisa kadang-kadang timbul. Yang masalah adalah kalau nyeri. Nah, kalau nyeri itu berarti ada yang salah. Apakah itu ada radang pada uratnya atau dia ada tekanan yang tinggi di sekitar tempat tersebut sehingga perlu dilakukan tindakan untuk mengurangi tekanan itu baru masalah. Tapi kalau hanya sekedar bunyi atau apa itu sebenarnya nggak ada masalah dan itu sering dan wajar terjadi. Gitu kira-kira. Baik, Dok.
Lalu selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, Dok izin bertanya, apakah kesehatan tulang di usia senja ada korelasinya dengan konsumsi tadi kalsium dan vitamin D? Kira-kira berapa dosis yang dianjurkan Dok, baik untuk perempuan maupun laki-laki? Ya, tentunya sangat berpengaruh. Konsumsi kalsium dan vitamin D itu sangat berpengaruh untuk apa yang terjadi pada usia tua, tetapi tidak itu aja. Percuma kalau hanya konsumsi kalsium dan vitamin D tetapi tidak dilakukan aktivitas fisik. Jadi itu dua-dua itu saling berpengaruh gitu. Jadi aktivitas fisik saja, kalau misalnya dietnya nggak bagus. Banyak diet bagus, kalau aktivitas fisiknya berkurang juga nggak bagus. Jadi merupakan satu gabungan. Sebenarnya pada yang biasa gitu ya, dengan makanan sehari-hari, kalau kita lihat menu orang Indonesia, kalau pada orang muda, kalau kita lihat menu dengan Indonesia, kan kita dianjurin dari kecil dulu kita makan 4 sehat 5 sempurna. Itu sebenarnya kita tidak perlu suplemen sebenarnya, dan kita tinggal di daerah Katulistiwa, matahari melimpah. Jadi kita akan terpapar oleh sinar matahari melimpah gitu ya. Nah itu sebenarnya nggak, kita tidak butuh suplemen. Tapi begitu kita udah usia lebih lanjut, maka kebutuhannya agak berangkat lebih tinggi. Mungkin kalsium yang tadinya cukup 900 mg per hari sudah naik meningkat menjadi 1.200, sekitar segitu pada usia tua ya. Lalu, nah itu mungkin perlu suatu suplemen. Atau orang-orang yang tadinya nggak gitu suka makan, kan ada kan orang-orang yang nggak suka makan atau makannya sangat milih gitu ya, susah gitu makan sesuatu yang mengandung kalsium. Misalnya nggak suka makan ikan gitu ya, nggak suka makan kacang-kacangan, nggak suka minum susu. Nah itu mungkin butuh suplemen orang-orang seperti itu. Tapi kalau makannya bagus, sebenarnya kita nggak butuh suplemen. Dan ini juga ya mengenai vitamin D ini suatu ironis ya, kita tinggal di daerah yang kaya vitamin D, tapi kita banyak sekali penduduk kita yang kurang vitamin D. Memang karena kita apa? Karena kita balik lagi nanti terus kita takut hitam karena lihat industri kecantikan tuh mengasosiasikan cantik itu dengan putih. Lalu pada takut berolahraga, takut kena paparan sinar matahari. Ih, olahraga sih jam berapa olahraga? Jam 6 Dok, jam 6 sampai jam 7. Wah, itu mah belum ada sinar matahari. Sinar matahari yang bagus itu sekitar jam 9, jam 10 justru, antara jam 8 lah katakanlah. Jam 8 sampai jam 10 itu yang paling bagus gitu loh. Jadi dipaparkan aja, Dok saya pakai jilbab, pakai kerudung gitu kan, tetap aja. Nah, kalau di rumah kan bisa dibuka, jemur badannya sebentar. Karena vitamin D itu susah sekali kita dapatkan dari menu diet. Dari makanan hampir nggak ada. Ya, kita bisa dapatkan dari makanan yang diperkaya oleh vitamin D, ya, fortified, ya, susu atau apa produk yang diperkaya vitamin D. Tapi kalau kita dari makanan sehari-hari itu susah dapatnya. Jadi kita perlu menjemur tubuh, ya. Dan kalau pada usia lanjut atau pada zaman sekarang di mana kita butuh vitamin D tinggi, nah kita bisa mendapatkan suplemen vitamin D. Kira-kira demikian, Dr. Michelle. Baik, Dok. Untuk pertanyaan berikutnya, Dok. Selamat siang, Dok. Saya penderita autoimun RA, usia 47 tahun. Apakah kondisi RA itu bisa memburuk, Dok, seiring dengan bertambahnya usia, dan bagaimana mungkin cara untuk mencegahnya, Dokter? Oke, rheumatoid arthritis ya. Suatu rheumatoid arthritis itu memang suatu penyakit yang autoimun. Jadi artinya kita nggak bisa bilang apakah dia membaik memburuk, itu tergantung dari bagaimana treatment yang didapat. Karena namanya suatu autoimun, penyakit itu tetap ada selama kita ada. Kan selama tubuh kita ada, selama kita punya darah dalam tubuh, kita punya sistem pertahanan tubuh, maka penyakit itu akan tetap ada. Nah, tetapi sebenarnya penyakit itu dapat dikontrol. Jadi kalau dikontrol dengan baik, saya nggak bilang itu sembuh, tetapi dia perjalanannya bisa dihambat, bisa dikontrol sehingga tidak menjadi sesuatu yang lebih berat. Memang kita sering sekali pada penderita rheumatoid arthritis itu kita ujungnya kalau pada lutut itu misalnya dilakukan operasi ya, karena memang sudah lututnya sudah rusak lalu nyeri. Tapi kalau kita gali lagi ternyata memang pengobatannya yang kurang teratur. Nah, pengobatan autoimun itu memang obatnya sendiri jangka panjang menimbulkan efek samping, tetapi itu mesti didisiplinkan, mesti didiskusikan intens dengan dokternya, kapan diberikan obat, kapan mungkin ada holiday, kapan pengobatan lanjut dan sebagainya, dan pemilihan jenis obat. Saya sarankan untuk pengobatan autoimun tidak ganti-ganti dokter. Jadi jangan terus hari ini berobat ke dokter Michelle, besok berobat ke saya, terus besok lagi berobat ke siapa, itu jadi pengobatannya jadi ngawur, akhirnya penyakitnya tidak bisa dikontrol. Kira-kira seperti itu. Baik, Dok.
Lalu ada selanjutnya, izin bertanya dokter, bagaimana tips mencegah osteoporosis pada wanita yang telah menopause dok? Apa saja mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan atau perlu dijaga dengan baik dok pada wanita yang telah menopause tersebut? Untuk olahraga dan aktivitasnya juga sebaiknya bagaimana dok untuk mencegah osteoporosis dokter? Oke. Eh, Tidak ada pernah kata terlambat untuk mencegah osteoporosis. Walaupun saya bilang tadi osteoporosis itu bagaimana tabungan kita ya. Dari usia muda, bagaimana tabungan kita, tulang kita semuanya, tapi sebenarnya tidak ada kata terlambat. Kalau sudah menopause, itu baru mau mulai olahraga, it's okay, nggak ada masalah. Lakukanlah olahraga, nomor satu gitu. Kalau untuk mencegah osteoporosis, kuncinya satu, lakukan gerakan aktif dan kena sinar matahari. Tentunya karena udah umur sekian, udah menopause, hormon estrogen itu berkurang. Hormon estrogen itu pada wanita juga merupakan suatu pelindung terhadap jantung. Kalau hormon itu berkurang, maka sebelum melakukan olahraga, check up dulu. Lihat jantungnya oke nggak, sendi-sendinya oke nggak untuk melakukan apa olahraga. Dikonsultasikan ke dokternya. Dok, saya mau lari ini, sendi saya oke nggak gitu. Dok, saya mau senang olahraga ini, sendi saya oke nggak. Jadi itu dulu dilakukan. Kalau itu sudah dilakukan, itu oke, boleh pilih olahraga sesuai apa yang disukai. Tetapi saya sarankan adalah setelah usia demikian, kurangi olahraga yang mengandalkan refleks. Tadi saya bilang, jadi olahraganya itu mesti ada aerobiknya, masih ada latihan untuk napas, ya untuk jantung, untuk paru, dan kedua ada beban di tubuh. Beban di tubuh itu bisa beban berat badan sendiri. Kita lari itu sebenarnya tubuh kita menanggung beban berat badan kita sendiri kan. Kalau kita jalan itu 3 kali berat badan, kalau lari itu bisa 3-4 kali berat badan ditanggung oleh tubuh. Nah itu artinya ada rangsangan pada tulang. Artinya kalau tulang kena rangsangan, tubuh akan menempelkan kalsium ke situ. Itu adalah suatu pencegahan osteoporosis. Jadi dok, saya mau olahraga supaya nggak osteoporosis, olahraganya apa? Berenang. Berenang bagus buat pernapasan, berenang bagus buat sendi, bagus buat ototnya, melatih otot, tetapi buat tulang kurang bagus karena tidak ada gravitasi di situ gitu. Jadi buat tulangnya apa ya, mesti ada yang sifatnya loading gitu ya, mesti ada sifatnya beban. Untuk tulang tangan juga perlu dilakukan, perlu dengan latihan beban. Jadi kan saya tadi kasih contoh, bisa olahraganya itu bisa ikutan aerobik, pada satu sisi itu terus bisa bisa jogging gitu, satu sisi terus bisa main tarik-tarik karet band gitu ya, tarik-tarik rubber band gitu, terus bolehlah main dumbbell sedikit-sedikit gitu. Jadi yang penting sifat olahraganya itu mesti ada bebannya kalau menurut osteoporosis. Dan dok 50 tahun itu tidak, sudah menopause itu bukan sesuatu yang terlambat, justru mencegah jangan sampai menjadi lebih berat. Nah tentunya konsumsi paparan sinar matahari atau suplemen vitamin D dan kalsiumnya menunya juga mesti baik gitu kata Michelle. Baik dok, mungkin menyambung sama yang tadi sedikit dok, tentang terapi hormonal ya dok pada wanita yang tadi sudah premenopause, apakah bisa meningkatkan resiko kanker dok, untuk hormonal terapi tersebut dok? Ya, disinyalir seperti itu, karena kalau misalnya ada kecenderungan untuk kanker atau ada kecenderungan untuk familial, terutama kanker-kanker yang dipengaruhi oleh hormon ya, kanker rahim, kanker payudara, yang sifatnya dipengaruhi oleh hormonal, itu mesti benar-benar dicek dulu. Dicek dulu. Jadi benar-benar mesti dicek apakah ada risiko itu, kalau aman baru boleh dilakukan. Terus terang saya tidak melakukan terapi itu. Biasanya kalau ada pasien yang cocok untuk itu, saya akan kirimkan ke sejawat dokter kandungan, ya, dokter obstetri, saya kirimkan ke sana, atau dokter onkologi. Karena saya tidak melakukan itu. Tapi kalau itu bisa dilakukan ya pada wanita-wanita yang baru menopause, itu saya rasa lebih baik, karena kalau dia aman ya, kalau dia aman maka efeknya lebih baik karena seolah-olah dia kembali tidak menua gitu. Artinya kulitnya pun kembali tetap halus, tetap moist gitu ya, fungsi seksual juga mungkin kembali dan sebagainya. Jadi itu adalah terapi yang lebih lengkap, tetapi dibutuhkan screening yang baik. Kira-kira gitu, Dr. Michelle. Baik dok. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai sarkopenia dok. Bagaimana cara untuk mendeteksi dini dok penyakit sarkopenia tersebut? Apakah ada langkah preventif yang bisa dilakukan untuk sarkopenia menjelang usia 35 tahun dok? Dan apa saja dampak resiko jangka panjangnya dok kalau gejala sarkopenia itu tidak ditangani sejak dini dokter? Oke, benar saya bilang bahwa sarkopenia atau bukan sarkopenianya tapi kehilangan massa otot itu
dimulai pada usia 35 sebenarnya ya, pada masa yang muda sekali, dan itu sebenarnya nggak kerasa, kita sama sekali nggak ngerasa gitu ya. Dokter misalnya sekarang umurnya 28 gitu ya, saya tuduh aja nih umurnya 28 lah ya kira-kira, itu kan masih lagi top-topnya tuh. Nanti umur 35 mulai kebulangan masa otot ya, dokter misalnya nggak akan ngerasain apa-apa. Rasanya itu akan dirasa kalau akumulasinya sudah banyak. Kalau akumulasi sudah banyak, jadi dimulai dari mana? Dimulai tadi kok jangkauan geraknya jadi berkurang, kok tadinya yang bisa melakukan hal-hal yang mudah gitu, misalnya gini deh, dulu dia hobinya benerin mobil, ngebengkel di rumah. Lalu setelah dia sekarang ini kok dia kalau ngebengkel tuh cepet capek misalnya gitu. Lalu gerakannya tidak elastis lagi untuk menjangkau hal-hal dan sebagainya. Nah, dilihat dari umur itu kita bisa menduga ke arah sana. Tapi bukan berarti pasti, karena banyak faktor-faktor penyakit lain yang bisa ya, kayak saya misalnya, saya suka lari, tapi kalau saya 3 bulan nggak lari, untuk saya mulai lari lagi itu beratnya minta ampun. Stamina saya udah berantakan, napas ngos-ngosan, tapi kalau masih dilatih akan bisa lagi. Nah, sarkoponia juga begitu. Jadi kita lihat usia yang semakin menua, terutama ini mesti diwaspadai kalau usia di atas 60 tahun, lalu dengan adanya stamina yang cepat menurun, gerakan yang menjadi lebih lambat, ya tadi itu jalannya, langkahnya lebih pendek, ayunan tangannya lebih pendek, lalu genggaman tangan juga berkurang, jadi grip strength-nya berkurang. Nah, itu bisa diwaspadai. Pencegahannya bagaimana? Pencegahannya justru dari muda. Kalau dari mudanya suka olahraga, maka hal-hal tersebut lebih gampang diatasi. Tetapi sekali lagi saya bilang bahwa tidak ada kata terlambat untuk olahraga. Mau mulai di umur 50, 60 segala macam, lakukan saja, dan itu bisa bisa banyak menolong di banyak hal. Jadi sarkomenia bisa jadi berkurang, atau otot-otot yang tadinya sudah mau berubah fungsinya tadi, mitokondrianya tadi yang sudah tua nggak bisa menghasilkan energi, bisa dirangsang lagi sehingga dia bisa menjadi lebih baik gitu. Kalau ditanya scanning apa, memang tidak ada sekarang, belum ada scanning yang ideal untuk bilang ini orang sarkoponia atau tidak, tapi kita lebih ke lihat perjalanan penyakitnya dan gejalanya. Jadi gini, saya mungkin jawab lebih panjang sedikit ya. Jadi saya kemarin punya pasien, umurnya 78 tahun kalau nggak salah, 78 tahun, lalu dia sakit punggungnya, lalu dia katanya jadi bungkuk, jalan jadi susah, lalu dan lain-lain. Nah, saya katakan kepada pasien itu, kita ini sudah jelas ada osteoporosis, sudah jelas ada sarkopenia, dan sudah jelas ada yang lain-lain dan segala macam. Nah, pengobatan pada pasien ini untuk melihat itu, oh ya kakinya kebas katanya kita. Pengobatan pada pasien ini tidak bisa hanya pada satu bidang. Ya, tidak bisa hanya misalnya kita mengobati, oh ini osteoporosisnya kita obatin, tidak bisa. Osteoporosis sambil jalan diobatin, tetapi penyakit yang lainnya juga mesti dikontrol. Lalu kita mesti teliti juga apa yang sebenarnya terjadi di tulang belakangnya pada level yang lebih dalam. Apakah terjadi suatu gangguan sehingga dia menimbulkan dia susah jalan, itu memang ada jepitan saraf yang mesti diatasi. Jadi tidak melulu osteoporosisnya saja, sarkoponia saja, tapi juga mungkin ada penyakit-penyakit yang lebih spesifik yang sifatnya mekanikal, yang bisa menghambat gerakan dari seorang tua tersebut. Kecuali kalau pasien tua itu sudah dipegang oleh seorang dokter lama, nah biasanya dokter itu sudah tahu nih masalahnya apa. Tapi biasanya kalau pada pasien-pasien yang baru datang pada usia tersebut, maka permasalahan itu mesti lebih komprehensif untuk diteliti. Nggak bisa 1 kali 2 kali datang terus bisa ketahuan. Kira-kira gitu misalnya. Baik, Dok. Selanjutnya ada pertanyaan yang menarik, Dokter. Mohon izin bertanya, Dok. Ibu saya berusia 71 tahun, lalu diminta oleh salah satu dokter internis untuk TKR. Kebetulan ada juga beliau ini juga ada penyakit gangguan asam lambung, Dok. Jadi ibunya ini masih ragu dan belum siap, takut untuk operasi TKR tersebut. Malah takutnya nanti nggak bisa jalan atau nggak bisa aktivitas, Dok. Jadi pertanyaannya, Dok, apakah ada risiko lebih berat, Dok, jika menunda atau tidak dilakukan TKR? Serta bagaimana risiko terburuknya, Dok, jika melakukan TKR? Dan juga proses recovery-nya bagaimana, Dok, setelah TKR tersebut? Oke, menarik nih ya, yang nyuruh TKR malah dokter internis ya. Iya, Dok. Biasanya yang nyuruh TKR itu dokter ortopedi gitu ya, orang-orang seperti saya gitu. Jadi TKR itu adalah total knee replacement, itu kan maksudnya kan. Jadi Iya, operasi dokter. ganti lutut, ganti sendi Iya. lutut, tadi saya kasih contoh satu gambarnya ya. Oke, total knee replacement sekarang adalah suatu prosedur yang sudah menjadi suatu prosedur yang rutin, dan itu sudah di dalam dunia medis modern seperti ini, tindakan itu adalah suatu tindakan rutin dan terbukti aman, ya aman artinya
Kalau dalam medis itu kan suatu prosedur itu dikatakan bagus kalau dia bisa diulangi dengan keamanan yang sama, lalu bisa menghasilkan lebih banyak yang baik dari yang buruk, maka itu dikatakan suatu prosedur itu aman. Nah, total knee replacement saat ini adalah suatu hal yang aman. Bagaimana dengan hubungan dengan asam lambungnya? Tentunya nanti asam lambungnya dikontrol ya, dikontrol. Dan malah saya curiga itu dia asam lambungnya, takutnya ibunya udah umur 71 minum obat nyeri terus-terusan. Kan karena sakit, gerak dikit sakit, tapi saya bilang tadi akhirnya minum obat terus-terusan gitu loh. Nah itu bisa menimbulkan asam lambung. Tapi lebih bahaya lagi adalah kalau minum obat-obat terus-terusan itu bikin ginjalnya bermasalah. Nah, kapan kita lakukan operasi total knee? Kita lakukan operasi penggantian sendi lutut itu sebenarnya kalau pasiennya yang minta. Pasiennya udah nggak tahan, dok, saya kaki saya sakit nih. Saya bergerak di rumah aja, itu kaki saya untuk bergerak sehari-hari saya sakit. Saya minum obat sakit terus-terusan, mah saya kumat, katanya ginjal saya jadi agak terganggu. Nah, itu udah suatu indikasi. Jadi tadi ditanya, apakah aman untuk menunda? Lihat kondisi ibunya secara keseluruhan, gitu. Kalau untuk operasinya mungkin tidak terlalu banyak masalah, kecuali kakinya tambah bengkok, tapi itu bisa kita atasi. Kita bisa atasi. Tapi yang menjadi lebih masalah adalah kondisi ibunya secara umumnya itu tadi kebanyakan minum obat sakit, lambungnya makin nyeri, ginjalnya bermasalah, gitu loh. Lalu makin nggak bisa gerak, sarkopenianya makin parah, osteoporosisnya makin parah. Nah, lihat keadaan itu eh, secara utuh gitu. Itu yang kita lakukan di Medistra. Lalu kedua adalah operasi itu kita lakukan dengan aman, dengan persiapan yang baik. Resikonya apa? Yang kita paling takut sama seperti resiko nomor satu itu infeksi. Makanya di Medistra, operasi total knee replacement itu kita lakukan pada kamar operasi yang tersendiri, yang khusus, yang tidak digabung dengan operasi lain, yang sifatnya kotor. Jadi kita hanya di Indonesia kita ada satu kamar operasi yang didedikasikan untuk operasi steril, di mana yang dioperasi adalah kasus-kasus yang tidak ada kuman, steril. Nah, kita operasi di ruangan seperti itu supaya tidak ada infeksi nasokomial, namanya infeksi yang didapat dari rumah sakit. Satu. Kedua, kita melibatkan tim secara keseluruhan dengan aman, karena yang kita operasi umumnya nggak ada yang anak muda. Kalau untuk total knee replacement, semua yang kita operasi adalah orang tua. Jadi kita operasi, kita bentuk tim, ada tim dokter internisnya, ada dokter biusnya, ada tukang kayunya. Tukang kayu itu maksudnya ortopedinya gitu ya, tukang ketok-ketok, tukang potong. Nah, itu kita bikin tim, terus kita kalau pasien ini aman maka kita proceed, lalu dilindungi dengan pencegahan segala macam untuk mencegah infeksi. Dan saat ini kami dengan dengan beberapa terobosan baru lebih jarang melakukan transfusi, ataupun kalau melakukan transfusi darah itu tidak terlalu banyak, karena sekarang operasi kami lebih hati-hati, bukan lebih hati-hati tetap ada, teknologinya lebih baik sehingga perdarahan tidak begitu banyak seperti dulu, dan penanganan nyerinya juga cukup baik ya. Jadi bukan mengandalkan bius umum saja, tetapi diberikan bius yang bisa dikontrol setelah operasi regional di kakinya, sehingga pasien setelah operasi itu nggak kesakitan gitu loh, nggak kesakitan banget, karena ada obat bius yang diberikan langsung ke sistem sarafnya. Jadi nggak mesti pasiennya tidur atau dilumpuhkan, tetapi dikasih obat bius di sarafnya sehingga dia bisa mengontrol nyerinya. Dan saat ini alhamdulillah hasilnya cukup baik. Jadi kalau memang kondisi ibunya tadi sudah seperti itu, ditunda malah makin kondisinya makin secara keseluruhan tidak baik, ya sebaiknya dilakukan gitu, karena umur 71 tahun menurut saya adalah umur yang cukup ideal untuk dilakukan operasi itu. Begitu kira-kira. Baik, dokter. Terima kasih, dok. Selanjutnya, dok, ada pertanyaan lagi. Wah, Dok, kita sampai besok nih ngomong-ngomong nih. oh, iya, dok. Mungkin beberapa pertanyaan lagi, ya, dok. Ada satu pertanyaan, dok. Saya usia 47 tahun, dok, menderita osteokondroma sejak usia mungkin belasan tahun ya. Dan setahunan lebih mulai sakit, dok, di persendian tulang, terutama lutut dan ankle. Apakah ada hubungannya, dok, sakit yang dirasakan ini dengan osteokondroma yang dialami selama ini? Osteokondroma itu biasanya timbul pada usia muda ya. Pada usia muda timbul, remaja, lalu sekarang umurnya 45 ya. Iya, 47, dokter. 47 biasanya osteokondromanya itu ada dua ya. Biasanya osteokondromanya udah tidak aktif lagi kan biasanya kalau dia osteokondroma. Tetapi mungkin ini osteokondromanya dia osteokondromanya merangsang atau menekan urat atau otot di sekitarnya, sendi di sekitarnya, sehingga dia timbul nyeri saat ini. Bisa seperti itu.
Jadi dia menimbulkan tekanan atau dia menggesek iritasi terhadap urat atau otot yang lewat di sekitarnya. Harusnya pada umur 45 osteokondroma sudah tidak aktif lagi. Dan kalau misalnya ada nyeri, sebaiknya diperiksakan. Karena osteokondroma 1% ada yang berubah menjadi ganas. Jadi tidak ada salahnya kalau ada keluhan itu cepat-cepat diperiksa gitu. Tapi umumnya sih biasanya dia karena iritasi osteokondroma terhadap jaringan di sekitarnya atau dia memberikan tekanan pada ruangan di sekitarnya. Kira-kira demikian. Baik, siap dok. Mungkin ada, karena waktu juga ya dok, ada mungkin satu pertanyaan lagi saja dok. Eh, Selamat siang dokter, saya usia 63 tahun, ada keluhan artritis yang mengganggu pada sendi lutut, panggul, dan pundak. Apakah penurunan yang terjadi dari fungsi otot dok akibat artritis tersebut masih dapat diperbaiki dokter? Dan kalau memang harus dioperasi, apa saja mungkin yang harus dihindari untuk dilakukan? Mungkin aktivitas apa saja dok yang harus dihindari? Umurnya berapa? Umur 63 tahun dokter. 63. Oke, kalau umur 63 dengan ada artritis di pinggul, lutut, dan pundak. Satu, pastikan ya artritisnya itu di grade berapa. Jadi posisinya ada di mana nih? Apakah di posisi yang sudah berat ataukah masih grade 1 ringan dan segala macam. Itu mesti dipastikan. Kedua, sekali lagi tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki atau untuk melakukan suatu kegiatan fisik untuk mengurangi keluhannya. Karena misalnya di sendi bahu katakanlah gitu, di sendi bahu itu sebenarnya yang sering itu bukan artritis tapi suatu radang pada urat di sekitarnya ya, frozen shoulder dan sebagainya. Itu kalau misalnya dilatih gerak, kalau misalnya pergerakan lebih bagus, biasanya keluhannya akan menjadi lebih ringan. Dan itu mungkin perlu dilakukan suatu terapi. Nah, untuk pinggul sama lututnya, walaupun sudah jelas misalnya artritis, masih harus tetap melakukan suatu aktivitas fisik. Setidaknya apa? Melakukan misalnya sepeda statis. Itu akan sangat membantu untuk melakukan gerakan sendi, untuk melumaskan sendinya, memberi makan tulang rawan di sekitar sendinya, dan memperkuat otot-otot kakinya. Kalau otot-otot kakinya itu lebih kuat, maka kestabilan, jadi misalnya gini, ini masalahnya di lutut, kalau otot pahanya, otot betisnya itu lebih kuat, maka lututnya akan lebih stabil. Kalau dia lebih stabil, maka nyerinya akan berkurang karena kebanyakan nyeri itu juga ditimbulkan dari otot dari posisi lutut yang ototnya sudah mengerut, ada sarkopenia, lalu tidak suka digerakkan, jadi ototnya lebih lemah, lebih nggak stabil. Nah, dengan dilatih terus fisioterapi itu akan menstabilkan, dan dengan dia membantu kekuatannya lebih stabil, maka nyerinya otomatis juga akan lebih berkurang. Tetapi yang penting adalah tahu dulu gradingnya ada di mana sehingga bisa dianjurkan melakukan aktivitas fisiknya seperti apa gitu. Nah, kalau operasi tentunya kita lihat dulu gradingnya sudah seperti apa gitu. Kalau dia belum masuk grading yang merupakan satu indikasi operasi, biasanya kita tidak melakukan operasi. Kita masih bisa melakukan dengan cara-cara lain. Yang terpenting itu tadi fisioterapi dan penguatan otot. Kira-kira seperti itu, misal ya. Baik, siap dokter. Terima kasih banyak dok untuk sesi tanya jawab dan materi hari ini dokter. Dan terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah aktif bertanya. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, tapi memang karena keterbatasan waktu, mohon maaf mungkin beberapa pertanyaan tidak dapat kami bacakan atau kami bahas. Namun untuk para peserta mungkin yang masih ingin memiliki pertanyaan atau mau konsultasi lebih lanjut dengan Dokter Kiki, Dokter Kiki ada praktik di Rumah Sakit Medistra dengan jadwal praktik seperti yang sudah ditampilkan. Beliau praktik setiap hari Selasa dan Kamis, setiap pukul 11 sampai 12 siang. Dan beliau juga ada jadwal telemedicine setiap hari Jumat dari pukul 13.30 hingga 14.30. Oke, baik. Sekarang untuk pengumuman pemenangannya, kita langsung saja yuk umumkan untuk satu penanya yang terbaik hari ini, yang akan mendapatkan voucher free konsultasi dengan Dokter Kiki. Dan untuk pemenang dari sesi Health Talk hari ini, selamat kepada Bapak Thompson Hugeng. Nanti tim kami akan menghubungi pemenang via chat private untuk menanyakan detail kontaknya. Baik, dokter dan para peserta, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Sekali lagi kami ucapkan, jangan lupa ikuti terus kegiatan Medistra Health and Wellness. Akan ada Health Talk series selanjutnya yang bisa dicek melalui Instagram Medistra di @medistra.hospital. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Selamat Dokter Kiki. siang. Dah.